Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bayu di channel Cahaya TV. Kali ini Bayu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya. Episode kali ini diawali dengan bayi Rasi yang terus menangis. Gopi mencoba menenangkan tapi tidak bisa. Hetal dan Kokila datang dan bertanya pada Gopi kenapa si kembar menangis. Gopi pun menjawab jika si kembar kehausan. Kokila bertanya di mana Rasi, dan Kokila berteriak memanggil Rasi. Gopi pun menjawab jika Rasi sedang keluar. Di tempat lain Rasi yang masih tergeletak dan kedua tukang bangunan ini tidak mengetahuinya. Gopi dan Miti mulai mencari Rasi. Gopi memanggil-manggil Rasi di gudang namun tak ada jawaban. Hetal mulai kewalahan dengan si kembar. Kokila mengomel tak menentu karena kepergian Rasi yang terlalu lama. Hetal pun terdiam. Gopi masih terus mencarinya dan berbicara ke semua orang bahwa di mana tempat tidak ada Rasi. Kokila berbicara pada Hetal bahwa Rasi memang keterlaluan karena pergi tak ada kabar. Gopi mencari di samping gudang dan melihat tukang bangunan. Gopi pun bertanya kepada mereka apakah mereka melihat Rasi, dan laki-laki itu menjawab jika dia bekerja dan tak melihatnya. Gopi pun bingung harus mencari Rasi kemana. Laki-laki ini tidak mengetahui jika Rasi tergeletak di balik tembok ini. Gopi memberitahu semua bahwa sudah mencari ke seliling rumah, namun Rasi belum ketemu juga. Begitu juga dengan Miti belum menemukan Rasi. Hetal pun bingung. Kokila mulai kesal dengan ulah Rasi yang tak kunjung pulang. Rasi pun sadar dan mulai menggercapkan matanya dan merasakan sakit di kepalanya. Rasi terkejut saat melihat jalan yang dia lewati sudah tertutup bata. Rasi mengingat kejadian tadi dan Rasi pun terkejut. Rasi berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengarkannya. Kokila bertanya kepada semua tukang apa ada yang melihat Rasi. Wanita ini menjawab jika tadi melihat Rasi di teras belakang. Membuat Hetal dan Kokila bingung. Masih dengan Rasi yang berusaha meminta tolong, Kokila pun berpikir mungkin Rasi sedang mencari bukti kebenaran karena kejadian kemarin. Kokila berbicara jika harus mencarinya di rumah Rasi. Hetal menyangkal bahwa tidak mungkin Rasi pergi tanpa anak-anaknya. Gopi berbicara jika akan menghubungi Bibi Urmila. Nampak Urmila yang masih berdebat dengan Kinjal. Kinjal mulai berbicara dan memancing amarah Urmila. Gopi masih berusaha menghubungi Urmila dengan nomor tujuan yang sibuk. Kokila menyuruh Gopi untuk menghubungi Kinjal. Rasi menangis karena takut tidak bisa keluar dari tempat ini. Kinjal ingin pergi dari rumah namun Urmila menghalanginya. Gopi tidak dapat menghubungi semuanya, membuat Hetal panik. Gopi mencari cara lain untuk menghubungi telepon rumah Urmila dan tersambung. Urmila menyuruh Kinjal untuk mengangkatnya. Kinjal mengangkat telepon itu. Gopi langsung bertanya keberadaan Rasi. Kinjal menjawab jika tak ada Rasi. Urmila pun terkejut mendengar berita Rasi menghilang. Gopi menjelaskan kejadian sebelumnya. Kinjal pun memberitahu Urmila. Urmila langsung merebut telepon itu. Gopi menjelaskan bahwa Rasi menghilang tanpa kabar. Sontak membuat Urmila terkejut. Di lain tempat, Rasi mulai kepanasan dan berpikir bagaimana cara untuk keluar dari ruang tertutup ini dan merutuki nasibnya yang selalu sial. Hetal pun mulai menangis karena menantunya tak kunjung datang. Gopi berusaha menenangkannya. Bayi Rasi terus saja menangis. Nenek berbicara jika si kembar membutuhkan ASI dari ibunya. Gopi pun ikut sedih dengan kejadian ini.
Hetal menyuruh Gopi untuk membuat susu formula untuk si kembar. Kokila berdoa pada dewa agar Rasi cepat kembali. Nenek sangat tersentuh dengan doa Kokila. Kokila terus berpikir mencari cara untuk menemukan Rasi. Kumpulan para penipu itu juga ikut bingung dengan hilangnya Rasi, dan semua senang karena si mata-mata hilang tak ada kabar. Urmila datang dan membuat keributan. Kokila berbicara jika bayi Rasi terus menangis. Urmila pun ikut sedih. Hetal bertanya pada Urmila, di mana tempat yang sering didatangi Rasi. Urmila berbicara hanya rumahnya yang sering didatangi Rasi. Kokila terdiam melihat Urmila menceritakan semuanya, bahwa Rasi sedang mencari bukti kebenaran mengenai si tukang kayu itu. Ingin membuktikan pada Kokila bahwa dugaan Rasi memang benar. Para laki-laki keluarga Modi datang dengan wajah panik. Gopi langsung menjelaskan bahwa Rasi menghilang. Jigar pun terkejut mendengar penjelasan Gopi. Urmila menangis, musibah menimpa Rasi kembali. Kokila menjelaskan tentang kejadian kemarin bahwa Rasi telah curiga pada tukang itu. Kokila menyuruh Gopi menghubungi Rasi, namun naasnya HP itu mati dan Rasi tidak mendengarkannya. Rasi menangis jika dia ingin keluar dari ruangan ini. Si kembar mempunyai ikatan batin bahwa ibunya mengalami kesusahan. Gopi sangat khawatir mendengar bayi Rasi terus menangis, begitu juga Jikar dan Ahem. Kokila memohon kepada dewa untuk menunjukkan jalan di mana Rasi berada. Urmila menenangkan cucunya, namun si kembar semakin kencang menangisnya. Jigar mendekat dan menggendong Tolu. Jigar dan Ahem pergi keluar dengan membawa Tolu untuk memancing Rasi. Rasi mendengar tangisan anaknya, akan tetapi tidak bisa keluar. Jigar berbicara bahwa tak ada sahutan dari Rasi, membuat semua orang khawatir. Rasi mendapatkan cara untuk keluar dari sana. Rasi berusaha meruntuhkan tembok itu. Kedatangan para tukang itu membuat Urmila marah. Urmila meminta pertanggungjawaban atas hilangnya Rasi, dan wanita itu tidak tahu di mana Rasi. Urmila terus berbicara bahwa ulah wanita itu Rasi bisa menghilang, membuat Kokila dan Kinjal terkejut. Begitu juga dengan Hetal dan Jigar. Urmila menjelaskan bahwa Rasi mencurigai wanita ini. Urmila terus memaksa wanita ini untuk mengaku. Hetal menyuruh Urmila untuk tetap tenang. Wanita itu berbicara bahwa benar tidak ada hubungannya dengan hilangnya Rasi. Teman yang lain juga memberi penjelasan bahwa mereka bertiga dari tadi bersama. Wanita itu berpamit pulang. Kokila dan Hetal pun terdiam. Saat berjalan keluar, wanita itu tersenyum sengit. Kokila langsung berteriak menghentikan semua orang itu. Miti sedang mencari-cari Rasi, dan Rasi mendengarkannya. Rasi pun langsung memukul tembok itu, membuat Miti terkejut dan langsung lari meminta bantuan. Dalam hati Rasi berbicara, semoga Miti mendengarkannya. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya.